Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Malina, kelas IAT 4E. Hari ini saya akan sedikit mengulas tentang Syekh Imam Nawawi Al-Bantani guna untuk memenuhi UAS Studi Hadis di Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi, SQ MA. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, yakni Pak Sofyan Effendi, yang selama 1 semester ini telah membimbing kami, juga banyak memberi pengetahuan kepada kami. Berikut ini adalah gambar ilustrasi dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini punya nama asli, yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, atau yang biasa disapa dengan panggilan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Nah, ayah beliau yang bernama Syekh Umar Al-Bantani merupakan sosok ulama yang masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkepribadian waro, bertakwa, zuhud, dan juga qanaah. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada para penguasa dengan cara yang telah digariskan oleh Islam. Rihlah guru dan murid. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar seperti bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian beliau mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya, yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di tanah Mekah. Saat itu, setelah 3 tahun bermukim di Mekah, pada tahun 1828 Masehi, Syekh Nawawi akhirnya kembali pulang ke Banten. Di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmidzi, Syekhona Khalil Bangkalan Madura, Syekh Tubagus Ahmad Bahri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Ciwaringin, Labuan Pandeglang. Nah, berikut ini adalah salah satu karya Syekh Imam Nawawi adalah Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Syarah Lubabul Hadis. Di dalamnya banyak sekali bab yang termuat. Salah satunya adalah keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan bismillahirrahmanirrahim, keutamaan sholawat atas Nabi, juga keutamaan imam, dan masih banyak lagi. Berikut ini juga sebagai salah satu contoh dari bentuk visual kitab Tanqihul Qaul yang berupa PDF. Beliau menulis kitab tersebut bukan karena tanpa alasan, tapi juga mempunyai latar belakang. Salah satu tujuan utama Imam Nawawi Al-Bantani menyusun Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Syarah Lubabul Hadis adalah untuk menyahuti permintaan para jamaahnya yang senantiasa mengikuti beberapa pengajiannya. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwasanya yang mendorong beliau menulis syarah hadis terhadap kitab Lubabul Hadis adalah karena belum adanya ulama pada zamannya yang telah mensyarahnya, serta banyaknya masyarakat atau penduduk Jawa yang membicarakan isi kitab hadis ini. Dalam menyusun kitab syarah hadis, tentunya seorang penyusun menggunakan metode, bentuk, atau corak dalam melakukan pensyarahan. Nah, tujuannya yakni untuk mempermudah kepada pembaca dalam menangkap kandungan makna dari sebuah hadis yang disyarahi, agar tidak salah maksud dan tujuan. Syekh Nawawi sendiri dalam mensyarah kitab Lubabul Hadis
Syekh Nawawi menggunakan metode ijmali. Penggunaan metode ijmali oleh Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul dikarenakan dengan alasan bahwa syarah dengan menggunakan metode tersebut terkesan sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sangat mudah, singkat, dan padat. Sehingga dalam mensyarah, Syekh Nawawi langsung menjelaskan kata atau maksud hadis dengan tidak mengemukakan pendapatnya secara pribadi. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, juga bersama dengan kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Syarah Lubabul Hadis. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan dari saya walaupun banyak sekali kekurangan. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing kami, Pak Sofyan Effendi. Semoga beliau diberikan keberkahan, panjang umur, dan juga rezeki yang berlimpah. May be useful, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan, thankfully, gracias, danke, kamsahamnida, dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.